Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan segala karunia, kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah kita akan bersamai Buya Hamka dalam menafsirkan dan menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan kita masih di awal juz 4, yaitu pada kesempatan kali ini di serial ke-86. InsyaAllah kita akan tadaburi surat Ali Imran ayat yang ke-98 sampai 103. Seperti biasa sebelumnya saya akan bacakan beberapa ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai ahlul kitab, mengapa kamu tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah wahai ahlul kitab, mengapa kamu palingkan orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah karena keinginan kamu agar dia bengkok padahal kamu menyaksikan dan tidaklah Allah lengah dari yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikuti kehendak segolongan dari orang-orang yang keturunan kitab itu, niscaya akan mereka kembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan kufur padahal telah dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan di antara kamu ada Rasulnya. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sesungguhnya telah diberi petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan muslimin. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah olehmu nikmat Allah atasmu. Seketika kamu sedang bermusuh-musuhan, telah dijinakkannya antara hati kamu masing-masing, sehingga dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara. Padahal dulunya kamu telah di pinggir lubang neraka, tetapi kamu telah diselamatkannya daripadanya. Demikianlah Allah menyatakan tanda-tandanya kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan subjudul ini, kelompok-kelompok ayat ini dengan mengetuk hati nurani ahlul kitab. Luar biasa ya. Karena di dalam ayat ini kita melihat Allah memberikan satu macam tuntunan dakwah kepada Rasulullah SAW untuk mengetuk hati mereka, menyadarkan pihak mereka supaya mereka jangan mendustai hati nurani sendiri. Ya, karena hati nurani itu kalau dibebaskan dari hawa nafsu, tidak lain dia pasti akan mengatakan bahwa yang benar adalah benar. Ya, hati nurani tidak pernah berbohong karena
Nabi disuruh menanyakan, karena itulah Nabi disuruh menanyakan ahlul kitab. Dan di dalam ayat ini dimaksud ahli kitab adalah para pemuka Yahudi di Madinah atau juga utusan-utusan Nasrani dari Najran. Dan mengapa mereka masih juga belum mau percaya kepada ayat-ayat Allah? Seumpama disebutkan di atas tadi, bukti telah menunjukkan bahwa Ibrahim merupakan nenek moyang mereka, segala keturunan Semit, ya, bangsa dan keturunan Sam yang mendirikan Ka'bah. Tandanya masih dapat dilihat, satu di antaranya adalah Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani pasti ada yang halus perasaannya. Teguran keras kepada mereka secara lemah lembut mungkin lebih berkesan dalam jiwa mereka daripada teguran yang kasar. Mereka selama ini mengakui lebih tinggi dari orang Arab jahiliyah karena mereka merupakan keturunan ahli kitab. Mereka mempunyai Taurat, Zabur, dan Injil. Dan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu pasti terdapat kebenaran, tidak ada kebohongan. Sekarang hati mereka diketuk dengan terlebih dahulu mengakui bahwa memang mereka kaum yang menerima Alkitab. Sekarang ada tanda-tanda bahwa memang Ka'bah yang menjadi rumah pertama untuk penyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Maka mengapa kamu curang? Ya, mengapa kalian curang? Mengapa kamu tidak jujur? Mengapa kamu tidak mengatakan sesungguhnya? Ya, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kok menahan-nahan jalan Allah? Nah, ini sekarang usaha untuk mengakui kebenaran itu, bahkan kamu sanggah, bukan saja kamu sanggah, bahkan kamu halang-halangi orang lain untuk percaya kepadanya. Untuk itu kamu telah berbuat perbuatan yang salah. Jalan yang lurus kamu bengkokkan, maksudnya yang baik kamu salah artikan. Fitnah dusta yang dikarang-karangkan, padahal itu juga menyakiti sebagian umat yang lainnya. Para pemirsa, ini adalah dakwah yang model lain, yaitu dengan mengetuk hati nuraninya. Insya Allah kita akan sambung lagi setelah jeda ringkas yang berikut. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa ketuklah hati mereka. Mereka sebenarnya mengetahui yang benar. Mereka sebenarnya tahu bahwa yang benar adalah seperti yang disampaikan. Kalau memang nanti tidak terketuk, sekarang dibalik. Jadi sekarang pada orang-orang yang beriman. Dan itu juga khitabnya dimulai dari pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan, ya, minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi jangan diikuti, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sebagai strategi juga tidak selalu bahwa kelembutan itu berarti mengikuti kehendak mereka. Maka juga harus dilakukan secara balancing. Perintah untuk tidak mengikuti mereka, ini juga ada di ayat 100 ya. Jika kita renungi ayat ini dan juga ayat sebelumnya, melihat bagaimana berwibawanya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah di Madinah pada waktu itu. Baik kaum Yahudi atau kaum muslimin yang telah beriman, keduanya adalah rakyat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ada di Madinah, ada perjanjian, beliau adalah rakyat. Maka sebenarnya juga mendapatkan pelayanan, mendapatkan perhatian dan juga pembelajaran ya. Nah, mereka diberi nasihat ya, sebab kebenaran itu sesungguhnya bersemayam di dalam hati setiap manusia. Dan ketika mereka memfitnah, harus direspon dengan cukup baik ya, sebagai dakwah dan percontohan apa yang sebenarnya hakikat sebenarnya dari ajaran agama ini, dan itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Nah, dalam zaman modern ini selalu kita dengar apa yang disebut dengan provokasi. Ini Buya Hamka sudah tahu itu jenis apa yang disebut dengan provokasi, intimidasi, dan ketika kitab tafsir ini diselesaikan timbul lagi kata lain disebut dengan gerpol atau gerilya politik. Ini kata Buya Hamka. Pihak musuh berusaha membuat berbagai hasut fitnah supaya persatuan yang sudah kompak teguh menjadi pecah belah. Nah, karena peristiwa ini dilanjutkan dengan nggak usah ikuti orang-orang itu. Orang-orang itu hanya mau menjebak. Nah, jangan kamu coba kafir. Wa kaifa takfuruna? Bagaimana kamu kafir orang kamu sudah mendapatkan kejelasan
dari kitab-kitab Allah yang dibaca. Wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Dan ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh, maka dia berada pada jalan yang benar. Nah, baru di sini perintah untuk bertakwa, perintah untuk melakukan upaya optimum di dalam bertakwa, maka disebut haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal kalau secara gramatikal wala tamutunna itu enggak masuk akal. Jangan mati. Loh kok jangan mati? Orang manusia pasti mati. Nah, maksudnya jangan mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Nah, ini yang penting juga di akhir ayat ini, wala tamutunna ini bukan berarti Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil. Tidak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu nanti mati, upayakan mati kamu ya bukan mati yang lainnya, tapi mati secara muslim. Para pemirsa, pelajaran kedua terkait dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menaati orang-orang kafir, dan itu juga sudah diayatkan pada ayat setengahnya ayat ini dan satu ayat berikutnya terkait dengan orang-orang yang tidak mau mengindahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari ahli kitab, dan kemudian kalau umat Islam jangan ikuti mereka, karena kalau kamu ikuti mereka mau membuatmu tersesat. Bagaimana kamu mau mengikuti kekafiran mereka orang kamu sudah tahu hakikatnya? Jadi ini juga menjadi benteng dari orang-orang yang mencoba menyesatkan umat Islam. Lalu di terakhir, di ayat-ayat terakhir, di 2 atau 3 ayat terakhir, Rasulullah SAW diperintahkan dan juga nanti kepada seluruh umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwalah secara sempurna dan tidak mati kecuali dalam keadaan beriman atau berislam. Nah, yang menarik adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, peperangan, hal-hal yang membuat chaos, pasar yang dikuasai Yahudi, ada monopoli, itu adalah semata kepentingan mereka. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad selesai satu persatu, termasuk permusuhan Aus dan Khazraj, dan yang kalau sehari ini memakan biaya yang sangat banyak sekali. Ketika mereka bersaudara tidak ada perang, maka yang rugi orang Yahudi yang tadi menjadi supplier senjata. Dan inilah yang memang diinginkan oleh Rasulullah SAW, totalitas di dalam bertakwa. Ketakwaan ideologis sudah dilakukan, ketakwaan humanis juga dilakukan, berbuat baik pada sesama. Lalu ada ketakwaan yang sifatnya ekologis, yaitu dengan lingkungan. Nah, di ayat terakhir ketika Buya Hamka menafsirkan di ayat 102, yaitu terkait dengan derma atau kesatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini adalah mendermakan atau memberikan yang terbaik untuk menjaga ukhuwah ini. Karena di sini adalah al-i'tisam, yaitu bersatu padu, dibacakan kepada Allah oleh Allah kepada Rasul dan kaum yang beriman untuk berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillah. Yani memberikan nikmat kepada mereka yang tadinya bermusuhan, itu fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Jadi nikmat persaudaraan itu menjadi sangat luar biasa penting dan berharga, karena juga akan menyelamatkan bukan hanya kehidupan hari itu, tapi kehidupan di jangka atau di lini masa berikutnya. Para pemirsa, ada satu hal lagi penting di ayat terakhir yang kita tadabburi ini, tapi insya Allah nanti kita akan coba kembali bahas setelah jeda ringkas yang berikut ini insya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, Buya Hamka mengakhiri tafsirnya di ayat-ayat ini, termasuk di ayat 103, beliau menjelaskan tentang bahwa ini juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu untuk disampaikan. Kenapa disebut tanda-tanda kekuasaan Allah? Karena Aus dan Khazraj itu panjang mereka berperang. Dan mereka berperang bukan tanpa sebab, itu turun-temurun karena disulut permusuhan di antara mereka dan difasilitasi dengan senjata yang disuplai oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika
Rasulullah SAW berhasil mempersaudarakan mereka, pihak yang merasa dirugikan tentunya adalah orang Yahudi. Otomatis senjata mereka nggak laku. Orang kalau akur, orang kalau rukun, nggak bertengkar, nggak berperang, yang jual senjata rugi dan nganggur. Maka itulah salah satu yang menyebabkan mereka iri. Nah, Buya Hamka menjelaskan konsep terakhir yang dijadikan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bersatunya kembali. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Beliau menyitir apa yang ditulis oleh Maulana Muhammad Iqbal yang secara filosofis memiliki konsep tentang pembangunan pribadi insani. Jadi setiap orang mengisi pribadinya dengan takwa, lalu setiap orang bertakwa itu meleburkan dirinya kepada pribadi yang lebih besar, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antara satu pribadi dengan pribadi yang lain tergabung di sana menjadi sebuah kesatuan kepercayaan dan mereka pun menjadi satu dalam satu tujuan, yaitu Allah. Nah, ini kan konsep, ini kan bahasa filsafat ya. Gampangnya ginilah. Kalau ada orang baik ketemu dengan orang baik lalu membentuk komunitas yang baik, itu mereka menyatu. Makanya fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Jadi itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa ketika kita bisa bukan mengabaikan, tapi tidak terlalu kepikiran kesalahan orang lain. Tidak mendendam dengan kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Karena pada faktanya kita juga meminta ampunan Allah. Sangat paradoks kalau kita, ya Allah ampuni aku, tapi dia nggak mau maafin orang. Ya Allah sayangi aku, tapi hatinya keras. Ya Allah berilah karunia, minta rizki, tapi dia pelit dan kikir. Jadi sangat paradoks sekali. Maka ketika seseorang ingin satu, ya menjadi satu di situ, maka satu tujuan sama dengan tadi yang disebut dengan Baitullah, konsepnya bukan rumah Allah, tapi rumah ibadah yang digunakan untuk menyembah Allah. Maka itu lebih ringkas disebut dengan Baitullah. Di dunia mereka boleh bahagia, ya, dengan kemenangan sehingga dapat melaksanakan tugas suci. Jadi kita itu tidak perlu berkonsep begini. Kita bahagia di akhirat aja, di dunia mah sengsara nggak apa-apa. Itu kalau dalam kondisi tertentu. Idealnya saat kita memiliki sebuah tujuan, ingin bahagia di akhirat, maka kalau bisa di dunia jangan sengsara. Dan salah satu triknya adalah bersaudara. Orang yang punya bersaudara, dia berinteraksi dengan orang lain, bisa memahami, bisa bahasanya itu tepo seliro, lapang dada, mudah memaafkan, mengapresiasi, adanya ketersalingan yang baik, ada tafahum, ada mutual understanding. Dengan hasil mutual understanding itu memunculkan mutual respect, ada tabadul ihtiram, ada mutual respect. Kalau sudah ada tafahum, sudah ada tabadul ihtiram, ada mutual understanding, ada mutual respect, terjadi yang ketika ada disebut dengan saling menjaga, ada mutual protection, ada tabadul himayah. Maka inilah konsep yang berikutnya setelah diajarkan oleh Allah, Rasulullah SAW itu cara mendakwai ahli kitab adalah coba diketuk hatinya. Coba mereka, kalau tadi dengan mujadalah, sekarang coba diketuk. Mereka itu sebenarnya tidak semuanya orang-orang yang memusuhi. Sebenarnya masih ada orang-orang yang punya nurani. Coba ketuk mereka. Dan kita bisa melihatnya, Rasulullah SAW juga kemudian diminta secara internal kepada umat Islam untuk bersatu. Kepada umat Islam, persatuan itu didahulukan dengan konsep takwa. Maka jika konsep takwa terjadi, ini juga disitir di ayat lain di surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan, doa yang dipanjatkan oleh ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa makna waj'alna lil muttaqina imama? Bukan waj'alna imamal muttaqin. Jadi ada konsepnya, sediakan orang-orang yang bertakwa dulu, ada bangunan grassroots-nya. Kalau orang-orang bertakwa ada, maka nanti yang menjadi pemimpin adalah yang terbaik di antara orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, nampaknya kita harus sudahi dahulu. Tapi sebelum kita berpisah, ada lesson learn, ada takeaway lesson, ada pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk kita jadikan bekal dan kita nikmati hidangan Allah ini. Yang pertama adalah bahwa mendakwahi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang selalu membantah, memang ada konsep al-mujadalah billati hiya ahsan.
Tapi tidak kalahnya kita coba dengan konsep mengetuk hati nurani seperti yang Buya Hamka tadi katakan. Dan kemudian secara internal umat Islam atau kita sebagai dai juga perlu bertakwa. Jangan mengikuti kehendak mereka. Jangan supaya orang-orang itu suka kita melanggar. Jangan supaya kita diterima, dianggap sebagai orang yang inklusif, kita ikut-ikutan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya konsep takwa. Perlunya konsep tidak mau mengikuti apa yang dipersyaratkan orang-orang ahli kitab itu. Nah, secara internal juga selain konsep takwa adalah persatuan. Kenikmatan yang diberikan Allah pada Aus dan Khazraj dan kemudian Muhajirin dan Ansar adalah fa'asbahtum binikmati ikhwana tadi itu. Bersaudara setelah mereka bukan hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun bahkan lebih dari 100 tahun mereka bermusuhan, diadu domba, menjadi konsumen senjata yang diperdagangkan orang-orang Yahudi. Pada akhirnya mereka tidak harus menyediakan budget untuk membeli senjata karena mereka sudah saling percaya dengan saudaranya. Ada 3 konsep persaudaraan penting, yaitu tabadul atau disebut dengan tafahum, saling memahami atau mutual understanding, lalu adanya mutual respect, ada tabadul ihtiram, dan yang terakhir tabadul al-himayah, ada mutual protection. Mudah-mudahan pesan penting yang ada di dalam surat Ali Imran ini yang kita pelajari ini, yaitu supaya kita mengingat persaudaraan bisa kembali menyatukan kita sehingga umat Islam tidak tercapik-capik tapi bersatu kembali. Dia memimpin peradaban, diapresiasi dan menjadi umat yang terbaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.